Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang sudah PG dan menjadi peserta ujian tahap 3. Kali ini saya akan menyampaikan kabar mengejutkan dari Dirjen Kemendikbud yang mana menyampaikan hanya satu syarat agar guru PG bisa diangkat pada tahun 2022. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Rabu semalam Bapak Ibu sekalian, Dirjen Kemendikbud meminta guru honorer bergerak untuk mendapatkan formasi P3K 2022. Dikutip dari JPNN, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril meminta honorer bergerak mendekati Pemda masing-masing untuk mengusulkan formasi P3K 2022 sebanyak-banyaknya. Kemendikbudristek sudah mengajukan kuota 740.000, tetapi tanpa usulan Pemda akan sia-sia, sambungnya. Beliau juga berharap para honorer untuk meyakinkan Pemdanya bahwa gaji P3K sudah dianggarkan negara. Anggarannya pun tidak bisa dipakai untuk pos lain. Permintaan Dirjen Pak Iwan tersebut langsung ditindaklanjuti Forum Honorer K2 dengan menginstruksikan pengurus melobi Pemda. Pemda harus diyakinkan soal anggaran ini agar tidak ragu mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Salah satu dasarnya adalah kalau kita lihat di tahun 2021, formasi yang dibuka tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang mendaftar, sehingga banyak guru yang sudah ikut ujian tahap 1 dan tahap 2 PG namun hingga sekarang belum mendapatkan formasi. Hal ini salah satunya karena usulan formasi yang diajukan Pemda tidak maksimal, sehingga ini disampaikan oleh Pak Sutopo, koordinator guru honorer. Banyak guru honorer yang lulus passing grade P3K tidak lolos. Kondisi ini menjadi fokus perhatian Kemendikbudristek, sehingga kemarin pada saat rapat dengan DPR disampaikan akan ada dua terobosan Kemendikbudristek pada tahun 2022 ini, yakni guru yang sudah PG tidak perlu ujian di formasi tahun 2022, dan untuk itu akan didorong untuk mengubah Permenpan. Jadi ada satu kalimat tambahan barangkali nanti di Permenpan barunya, yang mana guru honor yang sudah PG langsung melakukan pemberkasan di sekolah induk. Nah, ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan dan banyak juga informasi yang simpang siur. Dalam kesempatan ini disampaikan secara jelas kembali oleh Pak Dirjen GTK, yang mana disebutkan akan ada Permenpan RB baru untuk pengadaan P3K 2022. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berharap ini bisa diberlakukan di tahap 3, dengan ini jelas terbantahkan ya. Sehingga kalau kita lihat ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu agar kesempatan di tahap ketiga ini ya kalau bisa dimaksimalkan, karena pengisian formasi untuk guru PG syaratnya tadi ya di pengadaan P3K 2022 itu. Salah satu ketentuannya mengatur guru honorer yang lulus passing grade tidak perlu tes lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Ya, tetapi kembali lagi ke formasi, kalau Pemda nggak mengusulkan formasi, regulasinya menjadi sia-sia, terang Pak Sutopo. Di inilah kondisi ya, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak salah barangkali memahaminya. Terkait formasi 2022 Bapak Ibu sekalian, banyak Pemda yang sepertinya kewalahan dengan penggajian guru P3K ini. Di sini saya sampaikan ada beberapa daerah yang menyampaikan keluhannya. Misalnya salah satunya ini Bapak Ibu sekalian, soal gaji dan tunjangan P3K guru 2021, Pak Bupati menyampaikan jungkir balik pun susah memenuhinya. Kepala daerah buka-bukaan soal kondisi lapangan bahwa antara sosialisasi pemerintah dan pelaksananya berbeda. Salah satunya Bupati Nias Barat, Pak Kenoki Waru, mengungkapkan ketika Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi gencar sosialisasi rekrutmen 1 juta guru P3K, pihaknya sangat antusias mengajukan formasi. Dalam rekrutmen P3K 2022, Nias Barat kembali mengajukan formasi 400 lebih untuk guru, sedangkan nakes dan penyuluh tidak terlalu banyak. Namun, betapa terkejutnya beliau ketika mengecek anggaran DAU 2022 untuk Kabupaten Nias, sebab tidak ada penambahan DAU untuk menggaji P3K guru 2021. Ini yang banyak disampaikan oleh kepala daerah. Yang saya sesalkan, saat sosialisasi rekrutmen P3K guru 2021, Kemendikbudristek bilang anggaran gajinya sudah tersedia. Begitu guru honorernya lulus P3K, malah dilempar ke daerah tuturnya. Namun, kalau tidak ada tambahan anggaran gaji serta tunjangan dari pusat, Pemda akan kesulitan. Sampaikan,
jungkir balik pun saya susah memenuhinya, serunya. Hal senada juga terjadi di Pemprov Sumut Bapak Ibu sekalian ya, yang mana di tahun 2022 ini Pemprov Sumut hanya mengajukan formasi 900. Jadi ini jauh dari jumlah guru honor yang ada di Sumut. Padahal kalau kita lihat formasi yang dibuka oleh pusat untuk Provinsi Sumatera Utara jenjang Dikmen, formasi 2021 tahun yang lalu ini dibuka sebenarnya 9.331, namun Pemda tidak mengajukan pada saat itu. Kemudian di formasi tahun 2022 ini dialokasikan oleh pusat 13.567. Bapak Ibu bisa bayangkan dari alokasi 13.567 untuk Pemprov Sumut yang diajukan hanyalah 900 formasi. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara ya, yang mana untuk tahun anggaran 2022 hanya membuka lowongan 900 formasi guru P3K. Ini khusus untuk guru honor. Kepala Distrik Sumut Pak Saifuddin menyebutkan 900 formasi itu untuk guru tingkat SLTA. Itu akan dibuka tahun ini bulan Februari kalau nggak salah disampaikan untuk SLTA. Hal mana ternyata dari 900 formasi itu 300 diantaranya merupakan formasi lowongan yang diperuntukkan bagi guru agama. Itulah yang tadi 300 sekian untuk porsi guru agama, ujarnya. Dia mengungkapkan sebenarnya pihaknya berencana mengusulkan 11.000 formasi guru P3K ke Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun lantaran keterbatasan APBD Sumut, maka penerimaan lowongan P3K guru tahun ini hanya sebanyak 900 formasi. Kalau yang kita usulkan 11.000, tapi kemampuan anggaran kita hanya segitu, ucapnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi ke masalah anggaran. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah gambaran bagi Bapak Ibu untuk mengambil sikap ya. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.